What's man, jumpa lagi sama kita. Oke. Jangan di skip. Iklan mulai, Pak. What's man, di sini kita cuma pengen sharing-sharing soal pengalaman hidup, pengalaman apapun itu bentuknya, apapun itu ceritanya. Ya semuanya kita bakal obrolin di sini. Yang pasti unik dan menarik. Sebelumnya, kalian belum tahu kan kita siapa? Dari yang paling pojok sana. Siapa dia? Siapa kamu? Siapa kamu? Ayo, di sana ada Ropiul Oir. Hai Opi. Opi. Yang selanjutnya Gua Yuda. biasa dipanggil Yot. Ya, Gua Faiz. Dipanggil biasa Is. Is apa M ya? Is adalah. Is adalah. gue Aditya Fit Farisi. Nama panggilan gue banyak. Ada Jagger, ada Jompor, ada Mondai. Terserah lah. Kalian mau apa terserah lah. Ya, gua Ilham Zakaria. Nah, alasan kita di sini mau ceritain pengalaman kita bukan berarti kita udah dapat banyak pengalaman sih, cuma ibaratnya ya barangkali aja bisa buat pelajaran bagi kalian gitu. Buat teman-teman. Nah, Karena setiap manusia pasti punya cerita yang unik dan menarik. Dan tentunya bisa kalian simak. Belajar itu bukan melulu tentang sekolahan atau pendidikan, bisa saja dari pengalaman. Hidup itu memang brengsek, tapi kita harus dipaksa untuk menikmati. Menikmati apa? Menikmati hidup yang brengsek. Ini kan masih suasana Lebaran. Sebelumnya kita semua mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau misal ada salah-salah, mohon dimaafkan. Kalau nggak ada ya salah-salahin. Mohon maaf, karena kita cowok banyak salah. Yang nggak banyak salah itu cewek. Yang benar Jadi maklumin ya. Maklumin ya, man. Yang nongkrong-nongkrong sama teman kita, sama siapa aja. Kalau kalian ingin ngobrol ya silakan saja hubungi kami. WA di bawah sini kan. Kenapa di bawah ini ya kawan? Mampus ya. Editing, mampus. Editing siapa editing? Buat kalian juga yang misal ada saran-saran, misal mau ngobrol apa, mau bahas tentang apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Pasti Ya. insya Allah bakal kami usahakan buat kita bahas nanti. Oh, Opi. Pi, kau orang ngomong Pi. Opi, patang kabeh sekolah. One set Opi moment. Iya. Tuh main enak sekolah lo hanya ada ceweknya. Lah gue nggak ada ceweknya. Batang semua. Jadi dia kan veteran STM. Veteran. Jadi berikutnya gua. Pindah negara nggak ada ceweknya. Orang mau buruk kelamin. Belum nanti. Kalem. Kalau di STM ketemu cewek itu seperti apa? Sebuah mukjizat Yang didatangkan dari Tuhan langsung untuk kita. Senangnya itu minta ampun. Keberuntungan setahun sekali. Satu untuk semua. Seperti semut ketemu gula itu langsung kalau saya dulu pondok kan karena cowok semua ya. Keluar pondok kan setelah Jumat. Teman anak SMP udah kayak singa laparan. Kucing ngasih pinggang. Kucing lagi pinggang. Buat main terus. tapi enak di STM itu kompak ya Pi. Saya mah kompak. Ya gimana nggak kompak sama semua. Ngatur gampang. Pernah Nggak ngatur salah. satu kelas biar nggak berangkat semua, bolos semua. Gue pernah waktu itu hari Jumat mau pramuka. Bro, nggak usah berangkat, kalau ada yang berangkat pukulin nanti. Kelas. Kelas masih
terus satu kelas ikut sama gue pergi ke tempat ngopi. Base camp. Yang berangkat cuma 4 orang, kasihan amat gurunya. Kena teror. Gurunya kena mental. Teman-teman kemana teman-teman? Yang lain pada kemana? Lu 4 anak dipukulin kagak? Kena mental bosku. 4 anak itu cucunya guru, satunya Bener. anaknya satpam sekolah, satu lagi anaknya mbak kantin, terus yang terakhir itu siapa? Anaknya tukang kebun, jadi nggak mau. Ya, anak-anak panutan yang ada orang tua di Pakai sekolah. kacamata semua. Yang ada kerja kelompok, misalnya yang kerja kelompok. Pengalaman sih itu. Besoknya waktu gue berangkat suruh ada kepala sekolah. Katanya tukang koper provokasi aja. Dibotak kagak? Dibotak ya, penting kalau dibotak potong cuma depannya gini doang. Mampus mirip Ultraman gue. Avatar X. Tapi ngerasa gak sih lu kalau misal rambut dipotong guru tuh kayak tumbuhnya tuh lama banget? Iya bener tuh. Apalagi kalau Gak udah tau potong itu. guru, fotonya asal-asalan, botakin di rumah ya udah. Kayak gitu. Gak tau, tumbuhnya tuh lama banget ditumbuh gak tumbuh. Mungkin apa sebelum potong kuntingnya di doa. kena jumping. Nyawa itu kunting. Kunting main toko suwe. Asu cok. Tenang. Tapi yang perlu anda tahu men. Ya, waktu itu siapa yang terlambat terus dipotong segini? Waktu yang motong itu guru agama. Gue masih ingat. Waktu sekolahan. Dia pernah. Sama belum Dia umur, rambut dipotong. Ngomong-ngomong guru agama nih, guys. Ya, man. Gua SMA kelas 3 lah mau lulus. Gua kan rambutnya panjang nih. Tuh teman sekelas semua bangsat semua tuh. Gurunya bilang gini, besok potong ya. Terus ada salah satu temen gua bilang, potong sekarang aja tuh. Ada yang bawa gunting? Ada. Tuh kan, langsung dipotong di tempat, cok. Gak tumbuh. Temen banget. Siapa Itu orangnya itu? Teman-teman anjing itu gitu. Ya, iya. Bangsat. Bedanya STM sama SMA. Kalau STM kompak, Keras. Botak-botak semua ya. kotak-kotak semua. Ya kan emang ada aturan botak anjing. Mau lu panjang kayak apa tuh botak lah. Terus enak kalau di SMA berangkat terlambat cuma suruh hormat sama bendera. Nah, kalau di STM disuruh buang sampah, bersihin rumput, kadang bajunya dimasukin ke kolam. Apa emang harus sampai gitu ya? Lu pernah nggak Pi? Gua mah nggak pernah. Kolam. Gua mana baik. Gua mah kelempeng aja lempeng. Iya, enggak ada. Lu pernah kan? Enggak ada belok-beloknya anjing. Lurus doang. Gara-gara gue ngerokok terus ada wali kelas lihat nggak gue, nah nggak apa, bodo amat, embus aja gini, embus. Besoknya gue berangkat terlambat, disuruh buka bajunya, ternyata dimasukin ke kolam, bau amat dari Lu yang dimasukin. bajunya, bukan gue. Ya, pasti. Indah lah. Jangan bahas rokok, ada yang belum boleh ngerokok di rumah. Masih sembunyi, Dan play bosku. masih sembunyi. Nanti ibunya gue suruh nonton video ini. Bu, ini anaknya kalian berdua nih, Bu. Takut ditangkap pakai sandal nanti. Ada yang ceramain ibunya malah bilang asu. Bapaknya anjing. Asyik anjing ya. Bapaknya. Gak mau cerita lu. Gak mau cerita lu. Damage sandalnya gede bro. Gede man. Damage-nya makanya sakit ya. Langsung nyeplos. Terjadilah pertengkaran antara bapak dan anak. Ya di mana mengorbankan sebuah ibu. Gimana maksud lu ibu dikorbankan? Ibunya bisa. Janda berani dulu. Katanya bisa. Cacu kan. Sabi tuh boleh-boleh tuh. Lumayan lu. Katanya bisa. Jangan ibunya berisi. Apa ribet lu sama ibu lu katanya sendiri anjing. Emang berisi. Badannya berisi apa? Badannya aja sih. Cobain tuh. Kuy. Dan play bosku. Visi misi. Menarik sih. Visi.
asal usul kita, ya asal usul saya boleh ngerokok di rumah itu panjang ceritanya. Gimana pengalaman pertama kali boleh ngerokok di rumah? Ya itu gara-gara ngerokok di sekolah di STM, terus bajunya dimasukin ke kolam. Terus gurunya itu bilang sama orang tua, itu suka ngerokok di sekolah. Akhirnya kan orang tua bilang, lu kalau ngerokok jangan di sekolah, di rumah aja. Ya udah, besoknya gue ngerokok di rumah, dia diliatin sama ibu, ya bodo amat. Iya, soalnya ibu yang bilang, orang tua gue yang bilang kalau ngerokok di rumah aja. Daripada kita misal ngerokok di luar rokok, di rumah nggak ngerokok, itu jatuhnya juga bohongin orang tua, terus juga Mampus. baru malu-maluin uang masih minta orang tua tapi ngerokok masih sembunyi-sembunyi. Mampus. Bentar nih, gue mau tanya sama lu. Ya, kan ibu lu tanya, Ah, lu ngerokok kagak? Lah kan posisi gue nggak ngerokok. iya, iya enggak. Salahnya ibu dong, nanyanya salah. Oh, jadi ibu salah. Ya enggak sih, ibu bener. Emang rokok itu nggak baik kesehatan buat Iya. kalian yang ngerokok lah. Cobain. Ah, mantap. Kalau rokok pembunuhnya, saya ada koreknya mau pinjam. Ini korek nih. Salah ya. Kalau gua tuh soal pertama kali dibolehin rokok di rumah tuh ya, pas itu momen Ramadan. Di situ gua tuh lagi Tiba, iya hilang sekali Ramadan. tiba. Iya tiba. Aku belum nomor Ramadan tiba. Ya. tiba-tiba Ramadan enggak nih. Jadi kan pas itu lagi Ramadan, terus nah gua alumni SMP lagi ngurus Uber beberapa orang. Lah, kan itu posisi di rumah temen gua. Lah, si mantan itu tuh nyari gua ke rumah si temen gua. Terus gua gak ada di situ, gua lagi bagi undangan. Undangan mantan. Ada masa. Ada mantan. Tapi dia tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba ngambil rokok gua terus dibawa ke rumah. Because mantanmu itu mungkin care dengan kesehatanmu. Kalau care kenapa nggak gua? Ya, setidaknya biar ibunya tahu dulu. Kan pacar bukan berarti untuk mengatur-ngatur. Masuk bosku. Lebih baik ibunya dulu yang tahu, baru dinasihatin ibu. Kalau nggak boleh ya Enggak, pasti mantan lu. gua nggak dinasehatin. Cuma Ya, bilang berarti gini. Malah dibolehin. Kalau dibolehin Oke, Mamen. itu rokoknya di lemari. Ya, lu berarti harus berterima kasih kepada mantan. Makasih mantan. Berkat mantan tuh boleh ngerokok di Canda, rumah. Iya. Berkat mantan juga lu bisa sekuat ini sekarang. Ya, Ya. Buat lo para mantan, Thank you. ayo bikin mantan menyesal. Kalau lo Pi udah ngerokok belum di rumah Pi? Kalau gue mah udah. Asik. Pengalaman Gimana itu. pengalaman pertama lu ngerokok di rumah? Pengalaman gua ngerokok di rumah tuh kemarin tuh waktu lebaran haji tuh. Asik. Nih, Lo mau dipotong? anjing kagak. Di korban Kagak anjing. begitu nih. Kan Korban. ceritanya tuh lagi korban tuh ya, motong kambing. Kirain motong lu. terus lanjut. Terus kan biasa Ramadan bikin sate gitu lah. Ramadan apa? Ramadan, sorry. Idul Adha. Ya. Kalau di sini lebaran aja ya teman-teman. Foto lah liburan. Itu ada. Foto lah, Cuk. Emosi kayak lah kayak Itu gitu. ada. Terus Habis bikin sate, biasa kan pedes gitu kan. Mulut kecut, mulut asem asam gimana Asem gitu? ya. Seperti Iya. tampek Cin. Gua bilang sama bokap gua, "Pak, mulut masem nih, boleh nih rokok." Anjay. Terus malah suruh dibeliin. Ya udah sana beli ya. Itu asal mula gue ngerokok di rumah. Alhamdulillah gue bukan perokok berat, jadi di rumah nggak ngerokok, di luar ngerokok sekali-sekali. Itu gimana? Oh kalau gua rokok berat sebenarnya rokok berat sampai dengan kuku kuning gini. Cuma masalahnya Gini ya? menurut prinsip Gini. menurut prinsip orang tua gue tuh beda, maksudnya pandangannya susah buat udah ngerokok tuh susah. Bapak lu ngerokok nggak?
Alga dari kecil, tapi nggak tahu juga sih orang bukan peramal kali ya. Ya mungkin bapak lu dulu ngerokok terus ditabok sama kakek lu. Jadinya kapok gak mau rokok. Bapaknya waktu ditapuk bilang asun ya. lanjut. Ya terus ya gitu mungkin karena Pancingnya pinter. bapak dari awal nggak ngerokok, kakak juga ngerokok. Padahal dulu yang ngajarin rokok siapa? Kakak gua. Nah, sekarang kakak lu ngerokok gak Kakak gue gua tanya. ngerokok sariawan doang, bro. Men. Rokok sariawan apaan tuh? Sariawan Yang kayu, buat, yang buat kalian tuh itu yang sariawan kayak tuh dari nggak kayu. tahu yang kayak Rokoknya dari akar pohon yang dalamnya itu Iya, lubang. berongga. jadi kita cuma patahin terus kita bakar isep-isep gak jelas Daun masa bawaan- kecil itu Kalau daun siri ya guys ya. Kalau Bukan kata semua orang tua, patah. yang udah kering kalau kata orang tua dulu ya itu buat apa? Nyembuhin sariawan kita. makanya dinamain Ya, sariawan makanya bisa. Banyak mengandung vitamin C kok. enggak vitamin D Oh gak kecil perasaannya. Terus kapan beli rokok di rumah, saya rokok di luar, udah ketahuan dari SMP. Waktu di pondok nih, di pondok udah ketahuan SMP, bawa pulang di sidang ditapok lah pakai sandal. Bilang ceplosan bilang ngasih. Canda. oh, praktekin lagi. mau praktek lagi nggak ada sandalnya Nah terus yang kedua kemarin baru nggak ada sebulan waktu mau lebaran. Ketahuan gara-gara lupa naruh rokok di tas. Gobloknya tasnya padahal di kamar. Ibu masuk ke kamar buka tas, saya masih tidur. Ngebuk atasnya mau ngapain? biasa ngecek Biasa ngecek. barangkali bawa kondom Kelihatan lalim bukan berarti baik ya guys ya. Ya. Pokoknya. jadi dari covernya Lihat pakai sarung, pakai koko. Alimat. Bangun-bangun lihat chat dari ibu, katanya bilang kamu gak usah bohong Is. Panik gak? Panik lah masa kagak. Terus nyawa belum kumpul nih suruh baca gituan oh katanya. berarti itu lewat chat nggak langsung Lewat chat karena masih pergi. oh ya masih Terus pulang langsung disidang, ditanya rokok gak? Kan gue jujur lah ya, biar nggak dosa-dosa amat. yang ngerokok Iya jam ngerokok. Di pikiran gue tuh mungkin bisa nerima, bisa nerima. Tapi ibu kan nerima boleh, cuma asalkan dari detik itu jangan pernah ngasih uang lagi. Maksudnya ibu tuh nggak mau ngasih uang lagi, mau makan nggak makan terserah, oh jadi biar kayak ada usaha lu buat rokok itu kebutuhan lu sendiri jadi lu harus bisa hidup sendiri. cari uang sendiri itu buat beli kasarnya itu buat beli Ya, rokok benernya cuma karena gue masih bocil nih nggak mampu, nggak mampu Bukan belum juga kuliah. kuliah. Jadi TPK. gimana? Kerja kagak. terus Cuma hadron doang. Terus waktu itu ibu marah besar, dari dikasih waktu maghrib disuruh mandi, habis suruh nyiapin baju di tas, Isa cabut. dalam bahasa kasarnya diusir. Cuma ada yang ngomongin ke gua katanya cewek sih. Iya, Siapa tuh? Nah, Siapa tuh? itu ada sosok Yud siapa Yud? katanya Tahu ya dah. coba kalau itu jangan keluar dulu aja, kamu tahan di rumah, mau masuk di rumah, mungkin nanti ibu gitu bilang kamu lagi emosi aja sih. Jadinya nunggu nanti adem lagi baru minta maaf. Nah dua hari setelah itu mungkin karena masukan dari teman banyak nih, katanya suruh minta maaf aja bro. Iya lah, Lu kan lahir dari ibu. nah gue di situ drama dimulai, dimana gue pulang dari seminar, assalamualaikum, langsung bersujud kepadamu, bersujud. itu drama nanti nggak Berarti bener-bener nggak lulus ikhlas. dari hati kamu Nggak Kalau ikhlas. dibilang dulu sih kagak. Ah, Cuma ya drama biar dimaafin, biar berangkat tes kuliah gitu. Tapi bismillah aja kayaknya lolos ya, karena itu drama, awalnya juga drama. Ya intinya kalau dibilang boleh apa enggak sih, tetap nggak boleh sih, kamu sampai tua, sampai mau mati. nggak Kalau apa-apa. ketahuan ngerokok, walaupun di tempatnya langsung ditarik. Apa itu? Udah dibilang itu diseret. Tarik juga. Galak lah masa kagak. Tapi sebejat-bejatnya lu, setidaknya lu menghormati ibumu.
Lanjutkan. Berarti harusnya ketika ibu saya ngusir, berarti saya harus nurutin ya. Ya kan, lu Ya, harus enggak. nurut, lu harus pergi dari rumah. Tapi gimana ya namanya seorang ibu kalau misal udah ngusir anak, mentok-mentok paling 1 hari 2 hari nggak kepikiran, tetap bakal nyariin, nggak bakal bener-bener loss, kita nggak ada itu, nggak ngerasa kehilangan namanya darah daging sendiri. Ini apapun kenakalan lo, apapun perbuatan yang buat ibu lo sakit ya, mesti ibu tetap menganggap lo ya sebagai anak dia. Iya sih, tapi kan karena mungkin tahu sih. Cuma emosi is. Iya mas, Emosi sesaat. lagi emosi. Mungkin ibu lu lagi Aisyah. PMS, PMS. Dia periksa di sini katanya, gue nggak butuh anak yang kayak lu. Sama bilang gitu. Iya. Enggak, itu cuma karena Gue udah Beliau modalin masih lu emosi. sampai segede ini, udah ada pendidikan sampai SMA, mau kerja ya terserah. Gue udah modalin, kalau lu mau gitu, gue lepas tangan. Kalau gitu, kalau gue ngerokok, tapi kalau gue nggak ngerokok, ya aman-aman aja sih, aman aja kan. Kalau ngerokok, gue danger. ya, tapi kan sebenarnya kalau kita udah bisa cari uang sendiri, terus kita udah bisa ngedukung diri kita sendiri, Apalagi kalau bisa memberi sama ibu lo. itu udah hak kita buat mau beli apapun uang itu, Sudah rokokmu. asal Mari siwak bersamaku. Nah ini kan gue mau Siwak. ngerokok kayak Kalau kan siwak sunah. kan, ini kan gue mau ngerokok kayak mana? Jangan bilang ini. Jangan bilang, diem-diem aja. Bu Faiz nanti nonton video ini ya Bu. Yang anaknya cerita Bu. bukan saya bu yang ngajarin. Ya, bukan saya hari ini Bu. Udah Bu, udah Bu. Biar gue setai di sini nanti. Kalau belum bilang nanti gue nggak setai. Buat Ibu Faiz kalau nanti nonton, sudah Bu, tulisan lapangan, coret dari kakak, Hapus aja bukan. Bakar aja kakaknya Bu. kakak baru. Bikin adik baru aja Bu. Sayangnya ibu gue udah syuting KB. Jadi nggak bisa nganak. Oh, tahu lu. Hah? Lu yang intik ya? Info dari 2010. Nah. Ketika adik gue lahir, katanya dia udah KB, berarti mata-matanya terus ya. Lu kenapa kamu nggak mau ngerokok di rumah? Iya kan? Ya kita kan tahu ya, setelah obat dia kan rokok. Ya karena aku bukan perokok berat seperti bapak yang apa-apa harus merokok. Bacot. Aku nggak percaya sama Kalau habis makan itu emang gak asam ini. Enggak, biasa aja. Ya karena dia udah kebiasaan di rumah nggak ngerokok, habis makannya langsung paling rebahan, main HP. Kalau lihat ngerokok gimana? Marah gak? Tahu. Tanya soal Cobain kuy. Ayo, cobain. Ayo ngomong. Ya, sekali-kali lah coba. Bu, gue ngerokok nih Bu. Lu udah gede Bu. Udah gede bulan atas lebih baik berhenti merokok daripada masuk neraka. Oh, Kan melawan orang tua. Ya, Orang tua kan pulang tua gua kan nggak boleh gua ngerokok. Ayo lu, mau apa lu? Berarti nanti gue masuk Orang neraka nih. tua gua, bukan orang tua lu. Itu hidup gua, bukan hidup lu. Yes. Aku menang guys. rokok. Sudah rokokmu, mari silakan bersama. Siwak lagi anjing. Simak lagi anjing, balik lagi ke situ anjing. Sebenarnya gini, ngerokok di belakang orang tua gak enak. Karena di rumah pun nggak bisa ngerokok, Belah, jadinya nggak santuy. Mana orang tuamu? Mamanya di depan, karena di depan rumah tuh spotnya bagus buat. Mana orang tua lu mana? Di rumah. Ya bukan berarti di belakang dong. Iya kan, maksudnya diam-diam. Coba cek belakang, coba cek belakang. Karena rumah gue tuh mendukung banget buat mau bisa mengerokok kalau pagi-pagi. Nah, Di mana ada pohon-pohon, lebih cari inspirasi. Nih, ada pohon-pohon, ada tetangga yang lagi gitu nyebut baju. Master. Wow, amazing. Jaga sentet. Sentet. Menggoda. Ngapa lalu menggoda sentet? dan sekarang impian terbesar gue punya istri yang membiayain gue merokok. Impian terbesar gua buat pabrik rokok. Nah, ingin gudang garam. Fokus lu. Menurut gue gini, kalau wanita udah terima lo apa adanya ya mesti ngobrolin lo buat rokok. Bahkan mabuk pun nggak masalah kalau dia udah terima lo apa adanya. Ini menurut gue gitu. Biasa sorry ya. Gak mabuk. Jangan ke situ lalu jadi. Kalau gua update internet. Ya sampai mabuk.
Enggak sama Bagi mabuk. para penikmat ya rokok bisa nenangin pikiran sih, bukan apa masalah kriminal atau Iya. apa. Kadang kan orang tua itu masih kecil kok berani ngerokok gitu ya, gimana ya orang enak sih. Yang penting kan umur kita udah pas, udah Udah ya bisa cari udah sendiri plus lah. plus udah bisa cari duit sendiri biar kasarnya biar nggak kalau misal masih minta sama orang tua, Mending kalau- ngemut permen deh. kalau dilarang rokok ya nurut karena kalian belum bisa cari uang sendiri. Kalau masih di bawah umur jangan rokok. Apalagi kalau masih di bawah umur. Sekarang kan banyak tuh bocil-bocil bocil-bocil. masih SD udah rokok. Ini minta uang sama orang tua nangis-nangis, ternyata buat beli rokok. Kurang ajar loh. Nanti nangis. Bentar nangis, kok ngamuk bentar mewek. Udah tuh yang lebih parahnya lagi apa paling apalagi tuh bocil-bocil sekarang tuh ya. Apa? Dia rela ngamen gitu Ngamen. kan ya. Buat apa? Buat beli rokok doang aja. Kirain top up anjing. Lagi viral tuh Iya, top up 800.000. Nah, toh. Dapat THR bener-bener. Ya, memang yang penting buat obat ya, buat beli. Kalau buat beli rokok mah dapat banyak itu buat Iya, berapa stok stok. itu. buat berbulan-bulan. Gila, 800.000 buat top up. Tapi ya, mending buat simpen aja lah buat tabungan lu masa depan Iya. atau gimana. Ah, masuk. buat bikin rumah kek Masuk, Pak Eko. biar nanti kalau lu sama istri lu ya, gitu Jauh lah. beda, masih kecil udah dipikirin Lu dia rumah sama bocil. istri. Itu masih bau kencur anjing. Kalau cewek juga kagak. Iya. Lo mending usaha dulu biar bisa ngerokok di depan orang tua. Kerja apa ya? Kerja apa ya? Pikir dia jadi kaya lo. Enggak aja lu bilang ngentot. Kerja apa dulu? Lampu. Kalau kerja sih udah kemarin nih PT udah kerja. Ada namanya belum kayak gini nyaranin. Lu kan udah kerja, ngapain nggak ngerokok aja di rumah? Nah, gimana sih orang tentang mindset tuh susah loh kalau kita nggak buka mindset orang tua kita atau gimana atau ubah mindset orang tua itu susah. Sudahi rokokmu. Mari nyimak bersama. Apa apa sih rokok di rumah lebih jujur daripada lo rokok di jalan tangga lo lihat terus orang tua terus bilang sama orang tua itu si Faiz ngerokok di jalanan sambil ngopi-ngopi sambil bawa cewek. daripada orang tua lu tahu dari temen, Iya kan? dari mulut temen lu. Pulang-pulang orang tua berdiri di depan pintu pegang sapu. Kame-kame. Pada headshot. Pengalaman ini 3 pakai sapu pernah sampai patah. Sakitnya bukan main-main. Cuma sapu. Temen gua ada yang itu pakai raket nyamuk, tahu nggak? Nyetrum kagak? Nyetrum, pretek. Berarti dia nyamuknya. Mungkin itu kagak apa juga nyetrum teman lu mungkin ada nyamuk. Ada nyamuk itu. Iya. Positive thinking itu lebih baik. Kita harus memiliki mindset yang husnuzon. Oke. Iya. Sekian ya perjumpaan kita kali ini. Kita bakal ketemu di next konten. Buat kalian yang ada saran-saran buat topik apa yang bakal kita bahas di video selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom Bisa komentar. komentar, Jangan lupa share, like, komen, komen. subscribe. Ya.